Selamat datang di SD Negeri 8 Melabu, tempat saya mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan guru hebat. Saya Sri Ayu Harani Tanjung, guru kelas 5 di SD Negeri 8 Melabu. SD Negeri 8 Melabuh merupakan salah satu sekolah dasar yang memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 34 orang. Sebagai guru sekolah dasar, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan baik sejak dini. Pada tahun 2024, Kemendikdasmen telah resmi meluncurkan sebuah program pembiasan karakter, yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang bertujuan menciptakan generasi muda, sehat, cerdas, dan berkarakter. Sebagai guru kelas 5 di SD Negeri 8 Melabu, saya merasa senang dan semangat dengan adanya program ini. Mengapa demikian? Karena program ini sesuai dengan peserta didik yang ada di sekolah saya. Berdasarkan pengamatan di awal semester, saya menemukan sebagian peserta didik, terutama di kelas 5, belum memiliki pola hidup dan kebiasaan harian yang teratur. Karena beberapa peserta didik datang ke sekolah dengan terlambat dan dalam keadaan masih mengantuk diakibatkan mereka tidur larut malam. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara singkat bersama orang tua peserta didik. Banyak di antara mereka yang mengaku kesulitan mengatur rutinitas anak di rumah, terutama dalam penggunaan HP, waktu tidur, dan kurangnya beribadah. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada semangat dan konsentrasi belajar peserta didik di sekolah maupun di rumah. Melihat situasi tersebut, saya menyadari bahwa pembentukan karakter tidak terjadi dengan begitu instan. Diperlukan adanya kebiasaan sederhana yang melibatkan seluruh pihak, baik guru, rekan sejawat, peserta didik, maupun orang tua. Kebiasaan sederhana yang sering kita lakukan seperti bangun pagi, beribadah tepat waktu, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar di rumah maupun di sekolah, bermasyarakat, dan tidur lebih awal bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi juga menjadi pondasi penting untuk membangun karakter peserta didik yang mandiri, sehat, dan berdaya saing. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk melaksanakan praktik baik berbasis program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di kelas. Saya ingin menjadikan kebiasaan-kebiasaan positif ini bukan sekedar himbauan, tetapi sebagai gaya hidup baru yang tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Melalui pendekatan yang kreatif, menyenangkan, dan berkelanjutan, saya berharap peserta didik menumbuhkan sikap disiplin diri, tanggung jawab, serta semangat belajar untuk menjadi anak Indonesia cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Dalam menerapkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di kelas 5 di SD Negeri 8 Melabuh, saya menemukan tantangan yang cukup kompleks dan beragam, terutama berkaitan dengan kebiasaan, karakter, dan pola hidup peserta didik di lingkungan keluarga. Tantangan ini muncul karena perubahan gaya hidup anak-anak di masa kini yang cenderung instan dan dekat dengan teknologi digital, sehingga nilai-nilai kedisiplinan dan pembiasaan positif seringkali terabaikan. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam penerapan program ini, yang pertama tantangan dari diri peserta didik. Mengapa ini muncul? Karena kebiasaan lama peserta didik yang sudah terbentuk sebelum program dijalankan. Misalnya mereka menganggap keterlambatan datang ke sekolah itu hal yang boleh dilakukan, yang penting mereka hadir ke sekolah.
Tantangan berikutnya yaitu dari lingkungan keluarga. Tidak semua orang tua memiliki waktu dan pemahaman yang sama dalam mendampingi anak menerapkan 7 kebiasaan tersebut di rumah. Sebagian orang tua pun masih memberi kebebasan berlebihan kepada anak untuk bermain HP tanpa batas waktu. Tantangan selanjutnya yaitu dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan program ini. Mengapa demikian? Karena tidak semua guru langsung terlibat aktif. Sebagian guru masih menganggap program ini sebagai tambahan kegiatan, bukan bagian dari pembentukan karakter yang berkelanjutan. Tantangan ini membuat saya harus berperan sebagai penggerak kecil yang menularkan semangat kepada rekan guru lain agar ikut terlibat. Melalui tantangan-tantangan inilah saya belajar bahwa pembentukan kebiasaan positif memerlukan kesabaran, keteladanan, dan konsistensi, serta dukungan bersama baik dari warga sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Melalui tantangan yang saya hadapi, saya merasa perlu mengambil langkah agar nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat dipahami, dihayati, dan dilakukan secara konsisten oleh peserta didik. Dari hasil refleksi dan pengamatan yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa peserta didik perlu visualisasi atau alat bantu sederhana yang bisa membantu mereka memantau perkembangan kebiasaan positif yang mereka miliki. Dalam aksi ini, langkah awal yang saya lakukan adalah membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana poster ini berupa hiasan dinding yang saya desain sendiri menggunakan aplikasi Canva. Tentunya isi poster memuat 7 kebiasaan utama yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Setelah poster selesai, saya mengadakan kegiatan pengenalan dan sosialisasi di kelas. Saya tidak hanya menjelaskan maknanya, tetapi mengajak mereka mempraktikkan langsung di kelas seperti senam anak Indonesia hebat, menghafal apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sampai siswa bisa menyebutkan satu persatu. Langkah berikutnya adalah membuat jurnal KAI yang saya desain sendiri menggunakan aplikasi Canva. Jurnal ini berbentuk buku kecil yang diisi oleh peserta didik mengenai kebiasaan mereka yang telah dilakukan setiap hari. Jurnal ini saya sosialisasikan kepada guru rekan sejawat dan orang tua guna mendukung berjalannya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang membentuk karakter para peserta didik. Demi berjalannya program ini, setiap akhir bulan saya melakukan evaluasi sederhana terhadap hasil jurnal harian KAI. Peserta didik sangat senang melihat peningkatan mereka sendiri yang biasanya hanya melakukan 3 kebiasaan per hari menjadi 6-7 kebiasaan per hari. Melalui praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya menyadari bahwa perubahan besar itu dimulai dengan hal yang sederhana, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, bermasyarakat, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, dan tidur cepat itu bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai fondasi untuk pembentukan karakter peserta didik sebagai penerus bangsa. Mari kita menjadi guru yang bergerak dengan hati, berinovasi dengan aksi, dan menginspirasi. Salam satu profesi, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisda, selaku teman sejawatnya Bu Ayu. Menurut saya, dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menurut saya anak-anak sekarang dalam proses belajar mengajarnya tidak terlambat lagi, sudah disiplin, kemudian tidak mengantuk lagi, dan tetap sudah bersemangat.